Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita akan mengadakan pelatihan dan pendampingan, yaitu Kreator TV Sekolah berbasis YouTube. Dan untuk pelatihan dan pendampingan ini diselenggarakan oleh eguru.id ya. Dan untuk pelaksanaan pelatihannya ini secara intensif dilakukan selama 3 bulan. Ya, 3 bulan. Mulai dari tanggal 25 Oktober sampai nanti akhir Desember gitu ya. Dan setelah itu juga nanti ada pendampingan ya, pendampingan 3 bulan lagi ya. Jadi mulai dari bulan Januari, Februari, Maret ya. Itu. Dan untuk instrukturnya di sini ada empat instruktur. Yang pertama saya sendiri yaitu Abdurrahman ya. Di sini saya tertulis sebagai penulis buku Profit YouTube ya. Terus yang kedua Nura Uma Anissa sebagai pegiat YouTube. Terus yang ketiga Fuad Mahfud ini sebagai konten kreator. Terus yang terakhir yang keempat yaitu Aji Setiawan, instruktur dari eguru.id ya. Oke, ini fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan ya untuk dalam pelatihan dan pendampingan kreator TV sekolah berbasis YouTube ya. Oke. Dan dalam pelatihan ini saya mendapatkan di sesi yang terakhir ya. Sesi yang terakhir. Yang pertama itu Nura Uma Anissa, terus yang kedua Fuad Mahfud ya. Ini Nura Uma Anissa itu di awal ya, yaitu di bulan Oktober ini ya. Terus Fuad Mahfud di bulan November, Aji Setiawan juga di bulan November, dan terakhir saya di Desember awal ini ya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya ya. Oke, langsung aja. Oke, di sini saya masuk ke kontrak pelatihan ya. Dalam bagian instruktur saya ini menjelaskan tentang monetisasi channel YouTube. Dan di dalamnya terdapat beberapa bagian atau sesi, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendaftar AdSense ya, di mana AdSense itu adalah produk Google untuk proses pembayaran ya. Terus yang kedua mengaktifkan channel YouTube dengan akun AdSense. Terus yang ketiga monetisasi video YouTube. Terus yang keempat ada proses menerima pembayaran ya. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini juga saya memiliki sumber referensi. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki buku saya ini ya, yang judulnya adalah YouTube for Profit ya. Nah, ini bentuknya cetak ya. Mungkin untuk saat ini buku di toko buku ya ini masih terbatas ya, karena sudah 2 tahunan lebih ini ya untuk terbitnya tuh. Tapi kalau untuk di toko online masih tersedia ya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ingin memiliki bisa untuk membelinya ya. Dan ini lengkap ya, mulai dari pendaftaran Google sampai dengan tahap menerima pembayaran. Terus yang kedua ini e-book ya, dalam bentuk e-book. Nah, ini kontennya atau isinya lebih update ya. Tapi di sini diproduksi oleh eguru.id ya. Jadi kalau ingin mendapatkan buku ini ya ikut pelatihan pendampingan kreator TV sekolah berbasis YouTube yang diadakan oleh eguru ya selama 3 bulan. Oke, kita langsung ke materi pertama yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendaftar AdSense. Yang pertama, di sini dalam video yang kita upload ya yang kita produksi harus original ya, atau original ya, dan unik dan menarik
ya, supaya nanti penonton juga terhibur apa yang kita upload ya. Itu ya. Terus yang kedua, konten dari video ya harus mematuhi kebijakan program YouTube dan AdSense ya. Terus yang terakhir yaitu bahwa kita usianya dalam mendaftar di YouTube itu minimal 18 tahun. Oke, itu ya. Oke, sebelum ke materi ini, nanti untuk untuk isi secara detailnya ya dalam materi ini ada di dalam buku cetak ini atau di dalam buku e-book ya yang diterbitkan oleh eGuru. Oke, itu ya. Saya lanjutkan. Masuk ke yang pertama, yaitu memiliki konten yang orisinil, yang menarik, dan yang orisinal, yang unik dan menarik ya. Jadi video kita ini harus benar-benar buatan kita dan tentunya unik dan menarik supaya penonton itu bisa terhibur dengan video kita. Nah, di sini ya, buatan sendiri ya, terus kontennya yang unik, dan tentunya juga dalam tekniknya juga bisa kita menggunakan dengan teknik yang unik ya gitu. Terus menarik untuk penonton ya. Terus bisa juga kita dengan menggunakan video shooting. Biasanya kalau kita menyeting sendiri itu sudah tentu itu adalah buatan kita sendiri ya. Terus record screen ya. Nah, saat ini untuk record screen itu bisa dikatakan konten orisinal ya. Nah, contohnya ketika kita membuat tutorial ya, dalam penggunaan aplikasi ya untuk tahap pembelajaran atau proses pembelajaran, itu biasanya sering yang menggunakan record screen ya. Oke, termasuk saya ini ya. Ini saya menyampaikan materi ini menggunakan record screen. Ini dianggap sebagai konten yang orisinil ya atau yang original. Terus live game ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat yang konten live game ya. Nah, sebenarnya gambar dan isi dari kontennya itu sudah dimiliki oleh pencipta gamenya, tapi untuk saat ini konten yang seperti itu dianggap original ya. Terus ada lagi CC ya, Creative Commons ya. Nah, ini adalah salah satu lisensi yang ada di dalam YouTube ya. Jadi kita bisa menggunakan Creative Commons. Jadi kita bisa menggunakan video lain yang berlisensi CC ya. CC itu berarti video yang bisa kita gunakan lagi ya. Kita gunakan lagi. Jadi video orang lain kita olah lagi atau kita upload ulang lagi, itu bisa dikatakan sebagai konten yang orisinal ya. Nah, ini mungkin ada pembahasan sendiri tentang kaitannya dengan Creative Commons. Terus kebijakan program YouTube ya. Nah, kebijakan program YouTube ini banyak sekali ya. Nah, di sini nanti dibahas di dalam buku ini dan atau di dalam e-book itu ya. Jadi ada konten seksual ya. Konten seksual itu contohnya ya kaitannya dengan bahwa video itu mengandung atau bertujuan merangsang seksual, kemungkinan kecil untuk diterima di YouTube kalau bertujuannya untuk merangsang seksual gitu ya. Nah, di dalam YouTube juga nanti akan diinformasikan secara detail tentang kaitannya dengan konten seksual ya. Terus ada lagi untuk keamanan anak ya. Jadi konten kita itu aman nggak untuk anak ya. Nah.
Terus yang ketiga, tidak menimbulkan konten kekerasan atau vulgar ya. Kalau kekerasan itu contohnya seperti kayak seperti ini ya, ada adegan yang berisi serangan fisik ya, atau menimbulkan darah ya, itu biasanya tidak boleh ya untuk diupload ya. Terus ada lagi konten yang mengandung kebencian, itu juga tidak boleh. Terus ada lagi yang spam, metadata yang menyesatkan atau scam ya. Ini. Itu juga tidak boleh diupload ya. Terus konten yang merugikan atau berbahaya ya, baik untuk individu yang lain atau untuk organisasi ya. Terus memperhatikan hak cipta ya, hak cipta. Nah, untuk hak cipta ini banyak sekali ya. Jadi mulai dari gambarnya ya, videonya, terus musiknya, ini kita perhatikan untuk kaitannya dengan hak cipta ya. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan musik ya. Dan di sini sebenarnya sudah ada fitur di dalam YouTube, kita bisa menggunakan musik gratis ya. Jadi kalau kita tidak memiliki musik, kita bisa mendownload di dalam YouTube itu. Terus konten yang berulang. Nah, ini juga tidak diperbolehkan di dalam YouTube ya. Tuh, jadi kita nguploadnya berulang-ulang terus ya. Nah, itu tidak boleh. Terus mengandung ancaman kontennya, itu juga tidak boleh ya. Nah, ada lagi yang kaitannya dengan kebijakan program AdSense. Kalau tadi kaitannya dengan YouTube, sekarang dengan AdSense. Yang pertama, di sini terdeteksi terdapat klik dan tayangan tidak valid ya. Kaitannya dengan mengklik iklan ya, iklan. Nah, contohnya mungkin di dalam satu ruangan ya, kita mengarahkan teman-teman kita untuk mengklik iklan yang ada di video kita. Nah, itu biasanya akan terdeteksi, dan cara mendeteksinya biasanya mereka menggunakan algoritma IP address ya. Tuh. Terus menganjurkan agar mengklik ini juga tidak boleh dalam aturan kebijakan program AdSense ya. Mengkliknya itu berarti mengklik iklan yang ada di dalam video YouTube ya. Tuh. Terus melanggar pedoman konten yang tadi yang disebutkan di dalam kebijakan program YouTube, yang mulai dari seksual, ancaman kepada anak, kebencian, hak cipta, dan lain-lain ya. Itu kebijakan-kebijakan yang perlu diperhatikan dalam mendaftar AdSense. Jadi kalau sudah memenuhi yang di atas, kita bisa langsung mendaftarkan. Nah, terus berusia minimal 18 tahun ya, untuk yang memiliki akun YouTube-nya ya. Jadi kalau misalnya ya, jika berusia di bawah 18 tahun, Anda dapat meminta orang tua atau wali untuk mendaftar ke AdSense menggunakan akun Google ya. Nah, sekarang kan banyak ya yang YouTuber anak kecil ya. Nah, itu yang didaftarkan adalah orang tuanya ya, yang sudah berusia 8 tahun gitu. Tapi yang berperan yaitu anaknya sendiri. Oke. Terus jika akun AdSense mereka disetujui, semua pembayaran akan diserahkan kepada orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas situs tersebut atau YouTube tersebut. Gitu. Oke, itu. Oke, kira-kira itu ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendaftar AdSense. Jadi kalau sudah memenuhi hal-hal yang di atas ya, baru bisa kita lebih aman untuk daftar ke AdSense dan tentunya akan disetujui. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.